yaitu Jawa Tengah. Yang pada akhirnya pertanyaan kegaduhan kami itu terjawab dengan suatu keyakinan bahwa Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang mampu ngopeni, pemimpin yang paham masalah agar mampu menyelesaikan masalah, pemimpin yang cair agar aspirasinya mengalir. Analis politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini menilai perang dua bintang di Pilkada Jawa Tengah berpotensi memantik suhu hangat dalam suasana politik di Jawa Tengah. Nur Hidayat menduga akan ada pemanfaatan secara emosional serta sarana-prasarana dari organisasi yang melatar belakangi kedua calon. Pilkada ini agak hangat jadinya karena melibatkan dua bintang tadi. Ya, yang kedua karena pada saat bersamaan peluang untuk pemanfaatan secara emosional sarana prasarana dua organisasi ini bisa jadi sangat tidak terelakkan, karena Anda tahu bahwa ketika Anda masuk ke TNI, masuk ke Polri, seperti seumur hidup itu keterikatannya. 2 bulan menjelang pencoblosan Pilkada serentak 2024, dinamika dan peta politik di Pilkada Jawa Tengah diperkirakan akan terus menghangat. Kedua pasangan calon yang akan bertarung akan membuktikan di sisa waktu dan masa kampanye untuk bertarung dengan cara-cara yang baik agar bisa menarik hati warga Jawa Tengah dalam menentukan pilihannya pada 27 November mendatang. Liputan Kompas TV. Saudara, dua pasangan calon yang bertarung di Pilkada Jawa Tengah diisi dua calon yang menyandang jenderal, dan dari hasil survei poltreking di periode 28 hingga 14 September 2024, Ahmad Lutfi Taj Yassin unggul dari Andika Perkasa Hendy. Lalu seperti apa gambaran perang jenderal di Pilkada Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, ada Hanta Yuda. Mas Hanta, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Madam. Apa kabar? Mas Hanta, ini menarik ya. Kita kan kemarin juga sempat bicara nih soal hasil survei juga. Kalau sekarang kita bahas soal Pilkada Jawa Tengah, ini menarik sebenarnya. Beda dengan pilkada lain, meskipun masih dalam ranah pilkada serentak, ini ada perang bintang. Bagaimana Anda melihat dua sosok yang menyandang jenderal ini? Satu TNI, satu Polri. Seperti apa gambaran perang jenderal di Pilkada Jawa Tengah? Iya, gambarannya akan berlangsung kompetitif. Jadi jaraknya mungkin tidak terlalu jauh nanti dinamikanya. Meskipun data per hari ini di survei poltreking yang baru saja kami rilis, Medop, itu memang cenderung lebih unggul Ahmad Lutfi Taj Yassin, yaitu angkanya 52,2%, kemudian 31,4% untuk Andika Hendy. Nah, selisihnya sekitar 20%, 20,8% tepatnya. Tetapi ada 2 atau 3 faktor. Kita tahu di pasangan Lutfi Taj Yassin itu mengandung incumbency, yaitu di mana Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent atau petahana. Artinya itu mereka sosialisasinya lebih awal. Yang kedua, pilkada masih berlangsung 2 bulan. Dinamika yang menyertai masih cukup dinamis. Dan yang ketiga, ada data kami menunjukkan swing votersnya masih sangat tinggi. Separuh pemilih, 48% masih mungkin merubah pilihan. Nah, dengan data itu menunjukkan bahwa dinamika elektoral perolehannya kemungkinan akan fluktuatif terjadi. Bahwa sekarang lebih tinggi Ahmad Lutfi Taj Yassin, tapi tidak menutup kemungkinan Andika Hendra Prihadi juga bisa menyusul ketertinggalannya. Karena keduanya memiliki jejaring organisasi yang sama kuatnya, yang kita istilahkan perang bintang. Ada bintang di pundaknya, 3 dan 4 bintang itu adalah orang-orang kuat yang juga saya kira memiliki kompetensi dalam persepsi pemilih cukup tinggi. Jadi persebarannya juga, kekuatannya kalau kita perhatikan secara geografis juga relatif berimbang. Jadi saya melihat kemungkinan dinamikanya cukup tinggi, dan simpulan sementaranya kami memprediksi akan berlangsung kompetitif. Dua jenderal, satu dari institusi Polri, satu dari institusi TNI, tempat keduanya berasal. Ini apakah kemungkinan ada peluang, kita katakan gini Mas Hanta, nge-backup lah untuk memenangkan masing-masing calon? Ada kemungkinan soal itu?
Ya, tentu kemungkinan itu selalu terbuka, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kita sebagai pesan moral, demokratis, kita tetap harus menjaga dua institusi penting di negeri kita, yaitu TNI dan Polri untuk tetap netral sesuai dengan undang-undang konstitusi kita. Secara kelembagaan tentu harus netral dan harus kita jaga independensinya. Tetapi seperti prolog Kompas tadi, tidak bisa dipungkiri karena apa ya, kalau punya ikatan itu sangat panjang seterusnya, sangat kuat ya setelah menjadi purnawirawan seterusnya. Nah, ini saya kira harus memiliki komitmen yang sama dari semua elemen entitas yang akan bertarung di Pilkada Jawa Tengah, tidak hanya kontestan tapi juga pendukung, juga mesin politik, tim sukses, termasuk KPU penyelenggara, termasuk fasilitatornya dalam hal ini pemerintah dan Oke, juga baik. aparat Mas Hanta, terkait. mohon maaf saya Semuanya potong harus dulu. Kami akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat situasi terkini dari gelaran deklarasi Pilkada Damai yang digelar oleh KPU Jakarta. Kita lihat ini adalah pasangan calon gubernur, wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono yang sudah tiba di lokasi deklarasi kampanye damai yang digelar oleh KPU Jakarta. Deklarasi kampanye damai memang dimulai hari ini di sejumlah daerah. Salah satunya adalah yang saat ini akan berlangsung, yakni deklarasi kampanye damai di gelaran Pilkada Jakarta. Ada 3 paslon yang nanti akan mengikuti deklarasi kampanye damai, yakni adalah pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2, dan juga pasangan nomor urut 3. Nanti kami akan kembali memberikan informasi soal deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh 3 paslon di Pilgub Jakarta. Saya kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta, kita masih belum sampai nanti ya ke hasil survei. Mau bahas dulu nih soal tim sukses masing-masing. Justru tim suksesnya Ahmad Lutfi ini diisi oleh sejumlah jenderal purnawirawan TNI karena katanya mendapat tugas dari Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang mengusung Lutfi. Ya, itu mungkin strategi untuk mengimbangi. 2 hal saya baca dari fenomena itu. Satu adalah untuk mengimbangi. Kita tahu Pak Andika adalah mantan Panglima TNI, jadi menjadi penting mungkin bagi Pak Ahmad Lutfi untuk mengisi militer-militer untuk mengimbangi kekuatan itu ya, pengaruh purnawirawan dan sebagainya. Yang kedua juga simbol tadi kalau saya kutip dari Maidop mengatakan Pak Prabowo dan seterusnya. Memang menariknya di Jawa Tengah ini 2 simpul ya, tidak hanya secara background organisasi 2 kandidat, tapi lihat juga bahwa Jawa Tengah ini adalah kita kerap menyebutnya kandang banteng. Nah, kandang banteng ini kan tergantung dia akan ngikuti pengembalanya ada 2 sekarang. Satu pengaruh PD Perjuangan, itu adalah kandang banteng kita istilahkan. Yang kedua itu juga rumah Jokowi, ada pengaruh Jokowi, yaitu PKB Jokowi plus Prabowo dalam konteks ini. Nah, kalau kita berdata memang pemilih yang saya katakan tadi sangat strategis ya. Misalnya pemilih PD Perjuangan. PD Perjuangan itu kan mayoritas di Jawa Tengah. Dia akan menentukan di data kami, dia simetris, sudah linier dengan memilih cenderung mendukung Andika dan Hendi. Dari hasil survei juga ya, oke. Ya, tidak ada split. Nah, yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan itu. Yang menarik adalah pengaruh Jokowi juga kuat, di mana tingkat kepuasan berdasarkan data survei juga 86% setuju atau istilahnya positif mengapresiasi kinerja Jokowi atau puas. Nah, ini juga ada kecenderungan. Dan jangan lupa pemilih Prabowo 53%. Nah, akumulasi ini, pengaruh Prabowo dan pengaruh Jokowi ini mungkin dalam dugaan saya akan dikapitalisasi oleh pasangan Ahmad Lutfi Yassin. Nah, satu sisi itu ada bukan sentimen ya, ada upaya isu itu, tetapi di saat yang sama seperti kita diskusikan, mereka berasal dari 2 organisasi yang sangat kuat dan saya kira 2 ini akan saling mengimbangi. Karena itu tidak berlebihan kita mengistilahkan perang bintang atau kita mengistilahkan perang para Oke, Mas Hanta, kita ke hasil survei dari Poltreking. Ini kalau dari elektabilitas kedua pasangan calon, pasangan Lutfi Yassin 52,5%, kemudian Andika 31,4% ya. Oke, apa yang kemudian jadi pertimbangan responden lebih dominan memilih pasangan Lutfi Yassin? Ya, mereka tentu punya beberapa kami dalami ya. Pertama, memang lebih unggul dari sisi Yassin ini kan incumbent. Wakil gubernur petahana, yang kemudian Ahmad Lutfi memang sosialisasi jauh lebih awal ketimbang Andika.
Jadi elektabilitas Ahmad Lutfi relatif lebih stabil, sosialisasinya sudah cukup banyak. Kalau kita jalan ke berbagai macam kabupaten kota di Jawa Tengah, itu sosialisasinya juga kuat. Itu satu. Yang kedua, dari sisi tadi yang saya katakan, ada pengaruh Jokowi dan Prabowo. Jadi ada tanda petik ya persepsi publik soal endorsement dari ini didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Saya istilahkan betul di sana kandang banteng, tapi di sana juga ada rumah Jokowi. Saya istilahkan. Jadi kompetisi itu yang menyebabkan. Ditambah faktor-faktor selain faktor sosialisasi dan popularitas, faktor pengaruh endorsement tadi. Yang ketiga adalah faktor persepsi publik soal merakyat, soal dan lain sebagainya. Itu tapi tidak salah kuatnya dengan pasangan Andika dan Hendy Prihadi. Jadi kalau kita perhatikan Maidop, memang ini seru ya, terutama kalau kita lihat di subkultur berdasarkan survei poltreking, di Solo Raya dan Semarang Raya itu imbang kedua kekuatannya. Betul di 4 yang lain, Kedu Raya, Banyumas Raya, dan Pantura Barat, Pantura Timur cenderung Ahmad Lutfi. Tapi di Solo dan Semarang itu relatif imbang. Karena itu saya membaca ini potensi kompetitifnya sangat tinggi sekali. Jadi ditambah dengan variabel di mana swing votersnya masih sangat tinggi, maka dinamikanya cukup kencang ya. Tidak hanya dinamika politik dalam tataran kampanye, tapi dinamika fluktuasi elektoralnya prediksi saya akan dinamis. Ada potensi di mana Andika akan menyusul, potensinya cukup besar. Jadi cukup besar ya, padahal saya baru mau nanya nih. Kalau kita lihat hasil surveinya ini, saya sekarang juga masih buka nih hasil survei terbaru dari Poltreking Indonesia. Peta sebaran elektabilitas pasangan calon gubernur juga calon wakil gubernur dari sisi pekerjaan. Ini menarik. Kalau pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin ini besar, ada 53% mendapatkan suara dari buruh, nelayan, petani, sopir, kernet, dan juga orang yang saat ini statusnya masih pengangguran 53%, sementara untuk Andika Hendy 28,8%. Cukup tinggi baik dari pengajar, BUMN, kemudian ibu rumah tangga, pelajar ini hampir di atas 40% semuanya memilih pasangan Lutfi Taj Yassin. Tapi ini menarik ya hasil surveinya. Dari pensiunan atau purnawirawan ini yang memilih Ahmad Lutfi hanya 35,7%, sementara 42,9%-nya ini memilih Andika Hendy. Apa yang bisa kita baca dari angka ini? Ya, jadi sekali lagi ini pengelompokan ya, tidak spesifik satu profesi saja. Jadi pengelompokan tadi betul, tadi sudah dikupas lengkap oleh Maidop bahwa Ahmad Lutfi Taj Yassin cenderung di hampir semua segmentasi dia unggul. Tapi unggulnya tidak terlalu tebal, terutama misalnya di pelajar mahasiswa itu berimbang, berada di rentang margin error. Tapi yang sebelumnya betul lebih unggul ke Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Meskipun diimbangi 50-30%, selisihnya kurang dari 20%. Yang kedua, ibu rumah tangga imbang. Nah, yang menarik memang meskipun klasternya sedikit, pensiunan purnawirawan cenderung lebih unggul Andika. Jadi saya tidak hendak membandingkan dua background dari dua institusi, juga tidak melihat dari jumlah bintang, tetapi paling tidak kecenderungannya per data per hari ini seperti itu. Tapi jangan lupa, sebaran klasternya pensiunan purnawirawan tidak terlalu besar ya. Di sini 1,3% di Maidop. Sementara yang lain kan sangat tinggi sekali, di atas 20%. Misalnya ibu rumah tangga 26%, pengajar pedagang dan swasta karyawan itu 30%, buruh nelayan tani dan seterusnya itu 34%. Jadi variabel yang di atas secara kuantitatif ya jumlah itu jauh lebih berpengaruh melihat klaster proporsi yang di atas, nelayan, buruh, tani, dan seterusnya. Yang sementara yang purnawirawan, pensiunan itu kecil. Tapi secara kualitatif ini bisa menjadi tanda petik mesin politik, pengaruh politik yang bisa dikapitalisasi dalam masa-masa kampanye. Untuk paslon yang kuat suaranya di situ ya. Ini juga menarik nih, Mas Hanta. Saya mau lihat dari peta sebaran berdasarkan Pilpres 2024. Jadi masih ada dampaknya sebenarnya di Pilkada Jawa Tengah ya. Ini Anies Baswedan, suara Pilpres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun 63,8%. Sementara untuk Andika Hendy hanya 20,3%. Kemudian suara Pilpres Prabowo Subianto Gibran ini ke pasangan Ahmad Lutfi cukup tinggi ya, 60%. Dan juga ya kalau kita tahu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ini pasti tentunya suaranya akan ke pasangan nomor Andika dan juga Hendy 60%. Kalau kita lihat dari angka ini sebenarnya bagaimana membacanya, terutama untuk pendukung di Pilpres kemarin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang angkanya cukup tinggi untuk pasangan Lutfi Taj Yassin?
Nah, sebelum masuk ke Pilpres, kita bandingkan dengan data partai, cross tabulasi kita. Partai itu pemilih PD Perjuangan satu-satunya partai yang linier, mayoritas memilih pasangan Andika. Sementara di luar PD Perjuangan semuanya Kim plus pendukung partai pendukung Prabowo Gibran dan partai pendukung Anies Mohaimin, artinya sudah Kim plus, termasuk PKS, PKB, dan Nasdem gabung di sana, itu juga tidak mengalami split ticket voting. Semuanya mayoritas sudah solid, lebih banyak ke Lutfi Tajasin, Ahmad Lutfi Tajasin. Sehingga itu linear juga dengan hasil Pilpres, di mana pemilih Pilpresnya, yaitu pemilih Prabowo dan pemilih Anies lebih banyak ke Ahmad Lutfi, sementara pemilih Ganjar lebih banyak ke Andika. Nah, data ini menunjukkan ada konsistensi pertarungan dua di Jawa Tengah ini, di mana pendukung Anies dan pendukung Prabowo, Kim dan Kim plus-plusnya itu partai pendukung Anies itu udah terkonsolidasi berhadapan, saya tidak sebut mengeroyok ya, berhadapan dengan satu-satunya partai yang mendukung Andika, tapi Andika mendapatkan suara yang relatif cukup besar ya, dengan modal awal sudah 31%. Kalau bisa melakukan semacam ada fenomena split ticket voting di mana partai-partai lain bisa menyeberang mereka bisa ada potensi untuk mengalami pertumbuhan secara elektoral. Jadi simpulannya dari temuan ini menunjukkan bahwa cukup solidnya terbelahnya pemilih pendukung partai, basis Pilpres, Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin itu menyatu. Meskipun mungkin figurnya tidak menyatu ya, karena Anies tidak sedang berada dalam pemerintahan. Tapi Pak Muhaimin sudah bergabung. Nah, sehingga simpulannya adalah Pak Ganjar itu kan kekuatannya nomor 2, cukup lumayan di Jawa Tengah, 30% lebih. Itu yang kalau kita perhatikan pemilih Ganjar, pemilih PDIP, dan pemilih Andika itu beririsan sangat tebal sekali. Nah, itu yang menjadi potensi bagi Pak Andika untuk menyeberang, melebarkan sayap captive marketnya untuk mendapatkan basis di luar PDIP. Sekaligus juga menggerus suara ya, elektabilitas ya. Ahmad Lutfi, betul sekali. Baik, terima kasih sudah memberikan ulasan.